Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuar, nomor standuk A21010054, Fakultas Hukum semester 4 kelas A. Sebelumnya saya memohon izin kepada Ibu Warda selaku dekan maupun dosen pengampu mata kuliah hukum pajak, yang mana saya membuat video ini untuk bertujuan untuk memenuhi tugas final hukum pajak. Yang mana tugas final ini yang Ibu Warda Said SHMH berikan yaitu 5 bentuk soal. Baiklah, langsung saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan apa alasan negara memungut pajak kepada rakyatnya. Jadi saya akan menjelaskan 3 alasan mengapa negara memungut pajak kepada rakyatnya. Alasan yang pertama yaitu mendorong pembangunan ekonomi. Mengapa demikian? Alasan pertama mengapa negara memungut pajak dari warga negaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Sebuah negara tentu saja harus mampu mengelola negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam pengelolaan ini dibutuhkan dukungan finansial yang kuat agar terhindar dari campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif warga negaranya untuk membantu pengelolaan ini. Salah satunya adalah bentuk pajak. Adapun alasan kedua negara memungut pajak kepada rakyatnya yaitu bentuk bela negara. Mengapa demikian? Membayar pajak juga menjadi salah satu bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Bela negara tidak selalu harus mengangkat senjata dan turun ke medan perang, tetapi lebih dari itu, bentuk bela negara bisa direalisasikan melalui pengabdian sesuai dengan porsi warga negaranya masing-masing. Adapun alasan yang ketiga, mengapa negara memungut pajak dari warga negaranya yaitu untuk menopang kedaulatan negara. Mengapa warga negara harus membayar pajak? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Karena pajak dapat menjadi penopang kedaulatan negara, yang mana kedaulatan negara tersebut bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara untuk menopang kedaulatan negaranya. Sebagai bangsa yang mandiri, sebuah negara harus memiliki ketahanan fiskal yang kuat. Salah satu faktor utama yang menopang ketahanan fiskal sebuah negara adalah pajak dari warga negaranya. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan untuk berdiri sendiri mengelola kekayaan dan sumber daya yang dimilikinya. Itulah mengapa pajak sangat menjadi kebutuhan penting bagi negara Indonesia. Adapun soal kedua, bagaimana menurut Anda penerapan pajak yang ada di Indonesia dan manfaat apa yang sudah Anda rasakan terhadap berlakunya pemungutan pajak? Baik, jadi menurut saya pemungutan pajak di Indonesia ini sudah sangat efektif, namun ada beberapa oknum-oknum yang tidak taat pajak, di mana oknum-oknum tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya bersalah, namun negara harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat pajak, contohnya sosialisasi, begitu. Adapun soal yang ketiga yaitu jelaskan kegunaan dan fungsi pajak. Fungsi pajak sangat berperan penting bagi pembangunan negara dan masyarakat. Adapun pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan surat ketetapan kurang pajak dan surat ketetapan pajak nihil.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau biasa disingkat dengan SKPKB yang umumnya diterbitkan oleh DJP untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak karena beberapa kondisi, seperti yang pertama, wajib pajak kurang bayar jumlah pajak yang seharusnya, atau karena adanya kesalahan perhitungan tarif pajak yang menyebabkan terjadinya kurang pajak. Adapun surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Adapun soal kelima yaitu apakah seseorang berpenghasilan besar dan kecil dapat berlakukan pajak yang sama? Yang harus kita pahami bersama bahwasanya satu hal yang patut disoroti adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dengan PP ini, maka masyarakat yang gajinya di bawah 4,5 juta per bulan sah tidak dikenakan pajak. Maknanya apa? Orang yang bekerja namun gajinya di bawah 4,5 juta tentu saja tidak dikenakan pajak, sedangkan orang yang memiliki gaji di atas 4,5 juta akan dikenakan pajak. Demikianlah tugas video ini saya buat. Saya ucapkan ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.